Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun, ya pun. pemirsa Gudson Talk, kali ini saya berkunjung ke ruangan Prof. Suharso di Wakil Rektor 4 Unila, bidang bidang perencanaan ya, Prof, ya? Kerjasama dan TIK. Perencanaan, kerjasama dan TIK. Pemirsa Gudson Talk, Pak Prof. Suharso ini masih muda sebenarnya, beliau ini. Rambutnya aja yang putih. Rambutnya putih, tapi sesuai kata Pak Jokowi. Masih di bawah saya jauh, malah 6 tahun ya, 6 tahun ya Prof ya. Ya. Beliau sudah punya jabatan yang cukup bagus gitu di sini dan masih lama juga beliau ini pensiunnya. Nah, kita akan bertanya-tanya seputaran pendidikan di pencalonan beliau di pemilihan rektor nanti di tanggal 22. Prof. Suharso salah satu calon dari 8 calon, dan Prof. Suharso ini dari Fakultas MIPA ya Prof ya? Betul, dari MIPA. Fakultas MIPA yang punya jabatan Wakil Rektor 4. Nah Prof, pemilihan rektor nanti tanggal 22 Prof. Betul. Apa persiapan yang sudah dilakukan untuk menghadapi pemilihan rektor nih? Oke, apa persiapan yang kita sudah hadapi? Karena kan agak ke politis kalau pemilihan ya. Pemilihan ini kadang-kadang ya bukan akademis lagi gitu. Iya betul, kadang-kadang padahal ini akademis. Tapi kadang-kadang masuk ke wilayah itu. Wilayah-wilayah ranah-ranah politik. Ranah-ranah politik. Nah, ini luar biasa kadang-kadang juga kan. Iya. Biasalah namanya setiap pemilihan. Iya, ada kompetitor, ya. Tapi kita inginnya kan Pilrek ini situasinya kan berbeda. Kita berharap dia tenang, damai, akur. Kita kan ingin memilih pemimpin yang bisa lah membawa Unila ini ke arah yang lebih baik. Gitu kan. Dan lebih bagus perjalanannya, kemudian bisa juga menjadi perguruan tinggi yang memang dibanggakan oleh masyarakat, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Nah, bagaimana persiapannya? Ya simpel sih kalau persiapan ini kan, karena memang sudah sehari-hari kerjaan kita ngurus perguruan tinggi. Apalagi seperti saya kan di bagian udah berapa puluh tahun Prof? Perencanaan. Kalau berapa tahun saya masuk kan 95 jadi dosen. 95 jadi dosen ya. 28 tahun ya, berapa? 27 tahun ya? Iya, 27 tahun. 27 tahun, ada hal yang nggak kerasa juga jadi dosen. Jadi karena memang kegiatan sehari-hari ya, kalau apa yang dipersiapin ya, persiapan ya paling kan menyusun visi misi, program visi misi ke depan apa, karena kerjaan kita biasa memang bagian perencanaan. Ada tim lobby nggak Prof? Kalau udah politik tuh, kalau di luar nih, kita bukan akademisi. Saya ini karena nggak pernah ngikuti, kalau di luar sering ngikuti gitu. Ada tim lobby juga nggak sih sebenarnya di kayak seperti ini? Iya, lobby kan terkait dengan kesamaan visi dalam membangun. Kesamaan visi dalam membangun. Itu aja sebetulnya, kesamaan visi kita dalam membangun Unila ini seperti apa. Tentu orang akan melihatkan kecocokan hati dalam membangun kan. Ya. Bukan transaksional ya Prof ya? Jangan sampai terjadi sebuah transaksional, sudah bukannya zamannya kayak partai lagi. Gitu. Kayak partai transaksional. Ini itu akademisi di sini. Beda. Dan kadang-kadang teman-teman juga nggak terlalu suka. Malah nggak suka ya Prof ya? Di Senat nggak suka malah ya. Dan bukan seperti politisi ya, mereka gampang-gampang dikumpul-kumpul, nggak juga, mereka juga akademisi tulennya juga banyak gitu kan, yang memang berpikir bagaimana memajukan perguruan tinggi dengan program-program yang tepat, ya lebih kepada tracknya lah, Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke Prof, saya nggak membahas tentang visi misi yang untuk internal ya Prof ya, karena ini kita untuk publik itu hanya melihat sisi luar. Betul. Bagaimana Unila itu terhormat di kampungnya sendiri misalnya, betul, ya kan. Dan juga Unila juga sudah 60% kalau nggak salah mahasiswanya dari luar ya Prof. Dari luar Lampung maksudnya. Sudah 60%, jadi sudah sangat digemari mereka. Ini sudah menjadi target. Unila ini sudah menjadi target pilihan dari para lulusan sekolah menengah atas ataupun lulusan lainnya, atau S2, dan di sini juga sudah ada S3 gitu pasca ya Prof. Prof, visi misi apa yang publik itu bisa melihat bahwa
ketika Prof. Soeharto misalnya diberi kepercayaan memimpin Unila, itu yang di publik ini karena menyoroti kemarin ada tragedi, sedikit tragedi. Ini apa untuk pemulihan ini seperti apa, Prof? Ya, terkait dengan pemulihan ini ya kita akan berupaya sebaik mungkin ya, menampilkan aktivitas kegiatan yang memberikan manfaat bagi publik tentunya. Bagaimana peran para akademisi ini ya, yang kita punya hampir 40% kan doktor, itu memberikan kontribusi nyata pada pemerintah daerah, pada dunia usaha dan dunia industri. Kemudian riset-risetnya itu bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu yang akan kita dorong. Kemudian prestasi-prestasi Unila itu akan kita dorong. Sebab kejadian-kejadian ini kan namanya juga sebagai sebuah oknum, ya. Oknum, ya. Dan pemicu lebih baik mungkin, Bro. Ya betul. Dan kita menganggapnya sebagai Pintu sebuah masuk. titik awal kebangkitan sebetulnya. Titik awal kebangkitan. Ya, titik awal kebangkitan menuju sesuatu yang lebih baik sebetulnya. Dan perkuliahan juga nggak terganggu kan, Prof? Perkuliahan sama sekali tidak terganggu, tidak ada yang terganggu, semuanya berjalan dengan baik, ya. Semuanya settle sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan sebetulnya. Oke, Prof. Isu menurut kemarin saya dengan Pak Bujang, isu yang disampaikan itu world class university. Betul. Nah, world class university. Nah, kenapa sih, Prof? Unila itu harus world class university. Apakah memang sudah settle di internal ini atau di Indonesianya sudah settle makanya ke world class university? Oke. Silakan, Prof. Nah, berbicara world class university ini kan sebuah tuntutan bagi perguruan tinggi, bahwa kompetisi perguruan tinggi ini kepakaran itu secara global, bukan lagi kita bicaranya lokal atau Secara nasional. global kepakaran itu, oke. Kemampuan itu harus bisa, dosen kita itu bisa merumuskan, bisa meng-create, menginovasi sesuatu sehingga diakui secara global. Mau tidak mau kan, atau kan kita udah nggak bicaranya kita harus berkiblat kepada ITB yang sudah duluan atau UI saja. Mereka juga berkiblatnya kepada perguruan tinggi dunia. Ya kita berkiblatnya ke sana lah, gantungkan cita-citamu setinggi langit gitu kan. Harus ada keunggulan secara lokal. Kita punya keunggulan apa? Perguruan tinggi lain punya apa? Kita kan punya potensi. Kita punya singkong, kasafah. Nah, bagaimana singkong ini kita bisa menguasai keilmuan singkong ini secara mendunia. Ya kan? Kopi juga begitu. Kita punya keunggulan lokal, lada, sumber daya alam kita. Kita angkat permasalahan-permasalahan lokal ini ke tingkat nasional sampai ke tingkat dunia, dan ini harus dirumuskan sama kita. Nah, jadi perguruan tinggi itu berbicaranya bukan hanya lokal, tapi dia pengakuan secara nasional dan internasional. Artinya di lokal ini itu sebenarnya potensinya itu sudah ada. Sudah ada. Tinggal mengembangkan secara internasionalnya. Betul. Dan kita harus angkat gitu potensi-potensi alam kita yang punya ini di Lampung. Dulu kan kita menetapkan tema riset kita itu lahan kering. Nah, kita bisa mengembangkan tema ini ke arah yang lebih kuat, yang bisa diakui oleh dunia, sehingga dunia itu belajar kepada kita. Kalau mau belajar kopi, ya belajarlah di Lampung, ada pusatnya. Jangan sampai kita malah punya kopi, kita belajar keluar. Kita pengen pusat kopi, kan sudah kita bangun ini pusat kopi kerjasama dengan Sungai Budi Group, ya. Pusat kopi, kakao, kasapa, sawit. Kita banyak sawit. Itu sama pertanian ya? Ya, Fakultas pertanian. Nah, memang betul, perguruan tinggi ini kan diperkuat dari fakultas-fakultas. Fakultas itu ada program studi. Program studi itu terdiri dari dosen. Nah, dosennya inilah kepakarannya itu harus ditata sedemikian rupa, ya, sehingga dia punya kemampuan, keunggulan baik secara nasional dan internasional, dan diakui internasional. Jadi pengejaran itu artinya bukan mengejar soal internasionalnya, tapi di dalamnya sudah memang sudah bergerak, sistemnya sudah berjalan gitu ya. Ya, kalau keilmuan itu harus bisa sekarang ini setiap dosen itu punya keunggulan masing-masing, ya, dan setiap keilmuan itu kepakaran seseorang itu punya database-nya, bisa dilihat. Nggak seperti dulu susah kita ini siapa, sekarang sudah bisa dilihat dan bisa dipertontonkan. Bisa orang melihat, oh ahli kopi siapa ya, tinggal lacak ketemu. Nah begitu juga kita ingin muncul ahli-ahli itu dari Lampung, dari Lampung ini.
yang diakui secara lokal, nasional dan internasional. Jadi berpijaknya seperti itu. Jadi berpikirnya jauh ke depan. Nah, kapan kita bisa mencapainya regulasi itu? Ya kita berusaha bertahap. Setiap tahun kita ya, karena kalau mau internasional juga sebenarnya yang kalau yang di Lampung ini yang sudah punya nama di bursa internasional itu adalah black pepper. Lada hitam. Kalau white pepper kan di Muntok ya, di Bangka white Muntok black pepper namanya. Kalau white pepper, kalau black pepper itu Lampung black pepper. Itu di bursa komoditi dia ada labelnya walaupun dikirim dari Sulawesi itu, tapi pakai nama situ gitu. Ya, jadi sudah dikenal sebenarnya, tinggal pengembangannya aja gitu ya. Ya, artinya kita harus menguasai betul lada ini kan bukannya sekedar kita jual dalam bentuk bahan mentah saja. Tapi lada ini kan bisa diolah menjadi sebuah keunggulan-keunggulan. Untuk obat, untuk parfum mungkin, untuk tambahan aditif lain mungkin, dan kajian-kajian keilmuan itu yang perlu dikembangkan di perguruan tinggi ini, gitu kan, untuk mengglobal. Oke, Prof, ini internal nih, Prof. Internal ini dari sisi supaya nyaman itu mahasiswa juga perlu keamanan, atau dosen juga atau pekerja juga perlu keamanan. Bagaimana menurut Prof Soeharto soal keamanan lingkungan di sini, terus sisi parkirnya, kemudian sisi yang paling dibutuhkan sebenarnya tapi tidak terlihat, toilet misalnya, seperti itu. Bagaimana pendapat Prof Soeharto saat ini, apakah sudah baik ataukah seperti apa? Silakan. Kalau kita lihat kan sebagian sudah ada peningkatannya dari sisi parkir, tapi ya perlu lebih jauh lagi karena kan kita tahu sekarang ini mahasiswa hampir semua menggunakan kendaraan motor pasti ratanya. Maka kantong-kantong parkir itu akan kita ciptakan. Memang harus tetap juga mahasiswa kalau mau aman ya ada kantong parkir yang harus tetap berjalan gitu. Kalau langsung deket-deket kan susah gitu itu. Langsung depan kelasnya. Kan ada bis juga, Bro, ya? Ya, makanya ada bis, kita gunakan bis itu. Kalau jadi kantong-kantong parkir itu kita gunakan bis untuk berkeliling, ya kan. Kalau dia parkir langsung di depan kelasnya kan jadi masalah, macet. Kalau zaman dulu saya kuliah mau parkir di mana aja Malang juga nggak ada masalah. Dikit kendaraannya ya. Iya. Kalau sekarang jangan coba-coba salah parkir aja itu bisa jadi masalah, trouble. Jadi kantong-kantong itu kita persiapkan. Kalau soal lingkungan, keamanannya, Bro, keamanannya satpamnya misalnya, karena kalau malam kelihatannya bebas juga nih orang masuk ke sini. Karena ada kan yang begini, duduk pacaran terus gua lihat. Karena kan begini, kita itu di jalan depan tuh jalan perlintasan yang nggak bisa ditutup. Yang ke SMK ya, ke Bro, SMK dan ke Kampung Baru kan. Ya panjang urusan kalau nutup jalan itu kan. Bisa ribut orang. Ya bisa ribut. Banyak Padahal sebetulnya gitu. jalan asli ke Kampung Baru kan jalan yang itu ya, yang di samping Surya itu. Oh ya. Samping Surya dalam situ. Tapi orang sudah enak kebiasaan jalan sini. Ya, memang awalnya sudah terbuka, ya bisa panjang urusan. Ini bisa konflik sosial yang berkepanjangan. Tetap kita akomodasi, tapi kita ada batasi. Ada pintu-pintu gate yang kita tata sedemikian rupa untuk keamanan. Kadang-kadang ya satpam 24 jam, CCTV itu pasang semua di mana-mana, di GSG dan sana juga. Kalaupun ada bisa terdeteksi dengan satpam, sebenarnya ada tempat pengawasan di mana posisi itu bisa kita lihat. Ya semaksimal mungkin kita upayakan. Dan alhamdulillah kan belakangan ini kalau tertib kita nggak terdengar juga orang kemalingan motor. Biasanya yang aman kayaknya ya soal itu ya. Yang nggak tertib itu parkirnya yang hilang. Tapi kalau parkirnya di tempat yang sudah ditentukan, aman sebetulnya. Monitoringnya ketat, itu ada CCTV udah dipasang semua. Tapi kalau dia tiba-tiba buru-buru sembarangan parkir, ya itu yang kadang-kadang terjadi. Tapi udah lama saya belum dengar lagi. Kalau toilet gimana? Ya toilet sebetulnya fakultas sudah bergerak ya. Hampir sebagian besar lah sudah bisa layak. Itu ASN atau outsourcing, Prof? Ada yang outsourcing, ada yang ASN. Saya sih mintanya standar toilet itu ya bersih, nggak mewah-mewah amat tapi bersih. Bukan soal mewah, tapi bersih. Bukan soal mewahnya, yang penting bersih. Itu aja sebetulnya. Nah, pembangunan kan ini Unila ini kan bangun terus nih, Prof. Iya, betul. Bergerak bangun, tapi ini dia horizontal nih, melebar nih. Iya. Ya, melebar. Kan kalau lama-lama diteruskan melebar ini kan lahan makin kecil ya. Iya, betul. Yang kalau kita jadi
acuan atau jurisprudensinya di SMP, SD itu karena kurang kelas tambah lagi terus akhirnya lapangan mereka habis nggak bisa olahraga lagi. Gimana rencana ke depan untuk masalah pembangunan yang tentu tumbuh ya Prof ya, nggak mungkin nggak tumbuh gitu. Tapi tetap harus asri seperti di luar negeri. Kalau kita bicara internasional kan luar negeri kan apa namanya harus green, tetap kan green di mereka itu kampus, sejuk biar segar. Gimana Prof? Oke, jadi green campus yang sudah disematkan oleh Unila kan tetap kita bertahan. Unila sudah nyematkan green campus ya? Green campus dan green metric kita kan peringkat 13 sebetulnya di Indonesia ini peringkat 13. Jadi harus dipertahankan kan itu? Tetap harus dipertahankan. Nah, bagaimana itu pembangunannya? Pembangunan ini kan seperti gedung ekonomi ini kan merubuhkan yang lagi dibangun gedung yang lama, iya. Gedung yang lama. Dirubuhkan. Kita naikin ke 5 tingkat. Jadi kita tidak lagi nanti membangun itu dari tanah-tanah kosong yang kita bangun, tapi lahan terbuka itu harus tetap kita pelihara. Ya paling kita membenahi gedung yang sudah ada naik ke atas. Kita di sini nggak terbatas jumlahnya, cuma 70 hektaran di sini. Sini 70 hektar, sedikit sekali sebetulnya 70 hektar, kecil kalau untuk ukuran kampus 70 hektar kecil. Sementara lahan-lahan hijau kita yang depan hutan tetap kita pertahankan. Pohon beringin yang ada hutan tetap kita pertahankan. Jadi nanti gedung ada lapangan bola juga misalnya di situ. Lapangan bola tetap, kolam renang. GSC, kolam renang tetap. Jadi bangun tuh gedung yang tua kita tarik ke atas. Dan juga kita nanti akan pelajari untuk kelas itu kita kan resource sharing, artinya penggunaan bersama. Ini yang belum terjadi ya. Penggunaan bersama untuk apa? Penggunaan bersama itu gini ya, fakultas ekonomi bisa kuliah di fakultas hukum, fakultas hukum bisa di kedokteran. Sebab penggunaan listrik juga akan mahal kalau kita semua pada mengebangun tanpa efisiensi kelas. Kadang-kadang kelas kosong, AC-nya hidup, lampunya hidup. Makanya kan rawan gitu itu. Dan kadang-kadang ada satu fakultas yang ruang kelasnya padat, tapi ada satu fakultas yang lengang, kosong. Nah ini kan harus dibuat sebuah sistem penjadwalan bersama. Bisa enggak itu belum dilakukan itu. Kemudian secepatnya kita akan lakukan itu. Jadi efisiensi, efektif dalam proses, dan juga bisa tahu lah yang fakultas ekonomi tahu nanti kuliah di kedokteran kayak apa. Nggak semua harus punya ballroom, kadang-kadang minta ballroom. Habis. Ballroom itu bermasalah kalau setiap fakultas kan, dan nggak bersamaan juga kan sebenarnya ballroom. Betul, penggunaannya juga tertentu kan, tapi perawatannya kan mahal. Perawatan ada tenaga kerjanya, perawatannya lagi, panjang urusan. Maka nanti duduk bersama, kita bicarakan penggunaan kelas jadwal bersama. Kelas-kelas besar itu bisa digunakan oleh siapapun yang ada di Unila ini, sepanjang untuk keperluan pendidikan. Unila. Ya. Soal dosen, Prof. Ini kabarnya tahun depan banyak yang pensiun nih, Prof. Betul. Bagaimana Prof Soeharto ke depan untuk antisipasi jangan sampai ada gap, ada telat, akhirnya full banyak dikontrak. Walaupun sebenarnya nggak bisa diputuskan oleh Unila sendiri untuk rekrut ya, tetap harus kementerian. Nah, langkah-langkah Prof Soeharto untuk mengatasi ini agar tidak terjadi gap ketika tiba waktunya sudah ada dosennya seperti itu. Jadi gap ini kan sebetulnya sudah lama. Jadi warisan yang turun-temurun. Dan yang belum bisa terselesaikan. Terus yang tidak bisa terselesaikan dengan mudah karena memang pertama formasi dosen terbatas. Tahun lalu itu tahun 2021 itu kalau nggak salah formasi itu aja 100-an. Kemudian 17 kalau nggak salah tidak terserap. Formasi itu dari kementerian? Kementerian. Bukan kita mengusulkan dulu, Prof? Sebaik usulan itu dari bawah, tapi kadang-kadang berubah sukanya itu. Ini yang mereka juga melihat data, tapi kadang berubah. Dan kita akan kawal nanti itu, kebutuhan itu akan kita mapping betul setiap fakultas itu. Lebih panjang lah waktunya mungkin, Prof. Lebih panjang nanti ini, dalam waktu dekat ini mungkin kita mapping kebutuhan masing-masing. Prodi itu mana yang mau collab ini, mau pensiun berbarengan. Itu mau tidak mau. Nah, tapi kadang-kadang begitu kita usulkan ke pusat turun ke bawah berubah lagi yang dibutuhkannya itu. Makanya itu sangat dilematis bagi kita ini karena kan saling mengait gitu antara Unila dengan pusat, antara kita yang usulkan yang keluar beda.
Nah ini yang jadi masalah itu di situ sering. Ya, berarti harus ada tahapan Jadi kawal sistem terus, lah. ya sistemnya Dikawal, harus sistemnya seperti apa, kebutuhannya apa, nah dan ini waktunya mungkin ya, waktunya Betul. jangan terlalu mepet mungkin ya, agar tidak terjadi telat, akibatnya beban banyak. Iya kadang-kadang dari pusat juga kan begitu mengirimkan itu mepet-mepet. Iya. Nah, itu yang potong-panting. Iya. Ya, tapi setidaknya kita harus sudah ada mapping SDM itu dari awal kita udah petakan. Iya, iya. Jadi begitu Cari jalan mepet, keluar lah, Bro. Iya, Ya. begitu mepet kita sudah ada yang diusulkan itu apa. Iya. Jadi- Itu yang harus diantisipasi bagi bagian kepegawaian, ya, Biro Umum dan Keuangan terus mengantisipasi itu. Oke. Jadi soal apa namanya dosen ini memang sangat penting juga ketika siswanya nambah, mahasiswanya nambah terus, kalau itunya ketinggalan kan. Kita pakai rasio dosen dan mahasiswa. Pakai rasio dosen ya. Untuk akreditasi itu kan kalau ilmu-ilmu sosial itu 1:30 ya, satu dosen untuk 30 orang. Satu dosen 30 orang. Kalau yang untuk X itu maksimal udah. Kalau yang X1 1:25 maksimal. Itu memang sesuatu yang bisa ditangani oleh dosen tersebut lah, gitu kan, sudah diukur rasio itu. Itu jadi Berlebihan juga jadi masalah. aplikasinya per kelas jadi. Ya, Aplikasinya kelas ya. kelas. Jadi jumlah dosen prodi itu berapa? Misalnya 30. Maka rasionya kan kalau 30 kali 20 gitu kan. 600 orang. 600 orang. Dibagi 4 tahun kan, Iya. kita buat kan. S1. Jadi 600 bagi 4 berarti kemampuan dia 1,5. menerima itu maksimum 150 per tahun. Ya. Minimum 150 per tahun ya. Itu rasionya yang kita hitung. Lebih dari itu sudah Lebih dari itu ya di luar bisa rasio ya. mengganggu Iya. gitu. Dan untuk akreditasi juga nggak bagus. Lebih dari situ. Nah, Ya. dalam memimpin nih, Prof. Ya, ya. Kan kalau di akademisi ini memimpinnya transfer knowledge ya. Iya, betul. Pengetahuan kita mentransferkan pengetahuan. Penting nggak akhlak dan perilaku itu, Prof? Aladin perlakukan menjadi pijakan kita ya. Transfer knowledge, oke ya. Knowledge sebagai sebuah knowledge, tapi kan di balik itu harus ada integritas. Ya kita katakan integritas itu akhlakul karimah tadi kan. Dan sebetulnya sejatinya perguruan tinggi itu mengutamakan integritas. Dalam keilmuan itu kan harus ada integritas, nggak bisa keilmuan tanpa integritas. Orang eksak kalau mereaksikan kimia salah aja kan dia kurangi reaksi gagal, lebih bisa berakibat bencana, berdampak. Jadi integritas kejujuran itu sudah diuji. Nah, dan dalam penulisan karya ilmiah mereka itu tidak boleh plagiat, gitu kan. Mencuri karya orang lain itu sudah menjadi sebuah tabiat begitu dalam sebuah perguruan tinggi itu keilmuan itu. Kalau dia menguasai betul filsafat keilmuannya, menguasai filsafat keilmuan yang dia kaji, integritas itu menyatu menjadi satu kesatuan dari seorang akademisi. Nggak bisa akademisi itu ngasal gitu kan. Dia boleh salah tapi dia nggak boleh berbohong. Di situ kuncinya di perguruan tinggi itu. Jangan juga salah bisa tapi bohong itu nggak boleh. Salah tapi bukan karena dibuat gitu, Bukan. Jadi karena dalam tidak proses sengaja, penelitian itu kadang-kadang dari hasil kesalahan itulah ada temuan sesuatu yang baru. Proses. Tapi bohong nggak boleh. Dia ketika salah dia sampaikan kesalahannya begini. Nah, dalam itu menjadi sebuah bahan kajian juga dalam keilmuan gitu. Tapi yang tidak boleh adalah dia berbohong. Itu. Jadi integrity ya orang dalam bahasa ya. lebih tingginya akhlak. Akhlak. Karena harus berdampingan ya. Berdampingan nggak bisa enggak. Kalau transfer knowledge aja buat apa? Kan semua itu dituntut kan integrity. Sama bicara hukum. Hukum itu kan hati nurani sebetulnya. Ya kan? Harus ada hati nurani. Bukan hanya bicara hukumnya saja, tapi hati nurani kita seperti apa sehingga terwujudlah rasa keadilan gitu. Rasa keadilan. Prof, ini berkembang ya, kalau di luar ini masih banyak lah yang saya melihat bahwa rata-rata koruptor itu pendidikannya minimal S1. Rata-rata minimal S1. Malah sampai tingkat S3 atau profesor. Ada nggak sih yang salah dengan pendidikan sebenarnya? Kenapa sih mereka bisa seperti itu? Oke. Bicara ada nggak yang salah dengan pendidikan? Kalau pendidikan ini kan senantiasa mengajarkan ke arah yang tepat, ke arah yang lurus. Ada pendidikan anti korupsi dan sebagainya. Kalau saya melihat ini sebuah sistem di Indonesia ini. Sistem yang membuat orang itu sulit untuk
Mengendalikan diri. bukan mengendalikan diri ya. Kalau kita misalkan seperti saya pernah sekolah di luar ya, untuk setiap kegiatan ataupun apa SPJ itu ya sudah dari apa yang kita misalkan kita belanja di Indomaret itu yang jadi Iya, itu. SPJ. Barang buktinya di Barang situ. bukti itu saja cukup gitu kan. Kejujuran berarti, Bro. Jadi orang di sana itu berpikir orang ini prasangkanya selalu baik gitu. Jadi berangkat dari prasangka Prasangka yang baik. Ya, kalau di kita berangkat dari prasangka yang buruk, orang ini akan berbuat demikian. Nah sehingga misalkan kita di Indonesia ini kan lebih melihat kepada administrasi. Misal saya ingin mengusulkan pengadaan desktop. Desktop ini nggak begitu manfaat, saya ganti aja lah, saya bilang dengan laptop. Biar lebih Itu mudah. bisa jadi masalah gitu. Itu justru jadi masalah meskipun itu digunakan dengan baik. Sama kita begitu peralatan ini jelek gitu kan, administrasinya benar, sebulan rusak, udah selesai nggak masalah. Nah di sini hal-hal seperti ini kadang-kadang yang membuat kita menjadi inovasi. Kalau perguruan tinggi lebih banyak kepada dunia pendidikan seperti penelitian dan sebagainya. Lebih capek di dunia pendidikan ini bicara tentang penelitian itu menyusun laporan keuangannya daripada dia menyusun perencanaan riset dan penelitian. Ya. Capek nyusun laporan, makanya serba salah kita itu. Nah, harusnya kita bicara itu pada hasilnya, dilihat hasilnya seperti apa. Berarti kalau hasilnya benar seperti ini, berarti prosesnya itu dia lakukan. Nah, jadi kita itu lebih kepada administrasi di Indonesia ini daripada kerjaannya. Administrasinya beres, kerjaannya bagaimana nggak dilihat lagi kadang-kadang. Jadi lebih Hasil pada dari output pekerjaannya itu kurang begitu dilihat. Makanya kan kualitas pembangunan dari pemerintahan ini nggak bagus-bagus amat. Jadi itu yang jadi peluang untuk orang melakukan korupsi ya. Jadi kalau pendidikannya sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada Bro. masalah, pendidikan itu sama. Jadi ada peluang yang itu secara administrasi harus formatnya keuangannya harus seperti ini. Ya. Tapi outputnya itu tidak dihitung menjadi indikator. Gitu. Ya betul, seperti itu. Oke. Prof, di luaran ini jadi opini bukan warung kopi ya teman-teman yang bertenaga yang berpendidikan tinggi lah menurut saya kalau kita diskusi bahwa kemarin ada kelompok-kelompok yang transaksional itu untuk menduduki suatu jabatan. Nah, apakah Prof Soeharto berpikiran seperti itu atau langkah kedepannya ada cara-cara lain, Prof? Ya tentu kita kalau membangun perguruan tinggi ini kan harus dilandasi dengan kesadaran bahwa transaksional itu sesuatu yang tidak tepat buat perguruan tinggi. Karena kita bicara akademisi. Ya. Kalau bicara akademisi ini ya untuk menjadi seorang pejabat itu haruslah yang profesional tentunya. Bukan hanya sekedar orang yang merupakan bagian dari kita, kemudian dari Nah ini harus mulai dididik seperti ini. Masyarakat di perguruan tinggi harus dididik gitu kan, untuk ke arah yang lebih tepat. Nah, karena perguruan tinggi lo beda gitu loh, sangat beda. Akademisi, kalau orang tidak punya kemampuan, mesti hasilnya itu kinerjanya rendah, buruk gitu kan. Dan kita kan tidak ingin perguruan tinggi itu berkinerja buruk. Dan kita harus akui tidak semua dosen itu punya kemampuan manajerial, sekalipun profesor ya. Dia pintar. Soal manajerialnya tapi manajerial mungkin dia nggak dia pandai dalam kemampuan. Bukan, gitu, karena secara manajerial dia ya mungkin dia dulunya tidak pandai berorganisasi, organisasi banyak dia orang nekuni keilmuannya ya. Dia pandai hanya di lab saja untuk memimpin. Nah, orang gini kan harus kita lindungi. Iya. Untuk kinerjanya tetap terjaga, harus dilindungi, disalurkan. Jangan sampai yang menjadi pemimpin juga tidak paham akademik, tapi lebih pada muatan politis. Nah, ini berbahaya juga. Jadi orang menjadi rektor itu harus punya kemampuan manajerial yang baik, akademik yang baik, ya bisa memimpin orang, bisa mengarahkan orang, memotivasi orang, menggait orang ke arah yang lebih baik. Tuh, dan pembantu-pembantunya juga ya seperti itu, jadi seimbang. Kalau muatan politik yang tinggi, soal jabatan kan gitu. Kalau muatan politik yang tinggi ya kacau. Nah, perlu nggak, Prof, di kampus ini ada oposisi dalam arti
kritikus lah, yang mengkritik kepemimpinan. Ada, bukan terus menerus, tapi ada gitu. Itu alergi nggak, Prof Soeharto, soal itu? Ada yang mengkritik nih. Kritik ini kan penting sebetulnya, membangun Unila lebih baik, ya kan? Sebetulnya fungsi kritik itu fungsi yang mengawasi jalannya akademik ini, ya, itu ada di Senat. Nah, Senat itulah yang punya peran sebetulnya. Oh gitu. Ada Senat, ya kan, Senat akademik kita menyebut. Kalau dulu kan Senat saja. Kayak DPR ya, Bro. Ya ke DPR-nya lah, gitulah. Senat ini kan yang memilih Karena rektor. wakil-wakil dari dosen juga itu ya. Iya, dari itu kan fakultas. dipilih dari dosen, 2 orang perwakilan guru Fakultas. besar, ya 2 orang perwakilan dosen. Ini Senat. Ya. Nah, mereka cuma kadang-kadang Senat ini kalah ruh, kalah wibawa. Oh. Kalah wibawa dengan Ya. pimpinan kadang-kadang kan. Nah, disitulah jadi kritik itu muncul di luar. Tapi kadang-kadang kita lihat juga, ya kita hargailah sebuah kritik ya untuk membangun ini. Kadang-kadang yang Selagi membangun kan, ya, dan tapi konstruktif. kadang-kadang yang mengkritik juga nggak tahu juntrungan. Kadang-kadang itu nggak pas gitu kan. Ya. Tapi sebuah kritik ya kita hargai. nggak bisa Kritik nggak. itu untuk konstruktif ya. Kalau Ya, kalau ya, kritik betul. karena benci bukan kritik loh. Bukan. Bukan kritik Ya gitu bagus, kan. harus ada yang mengkritisi. Kalau nggak mengkritisi kan pimpinan itu jalannya semau dia, nanti itu berbahaya. Prof, ini Unila ini university rankingnya urutan ke-34. Ya. UIN urusan 30, ini bicara Lampung. Nah, teknokrat saya kaget juga kok bisa urutan ke-15. Saya tanya Prof Bujang, ini dia independen nggak sih university ranking ini? Menurut beliau itu memang independen gitu. Nah, seperti apa langkah-langkah Prof Soeharto untuk bukan melawan ya, artinya menaikkan ini tidak jadi urutan 34 lagi gitu. Oke. Jadi kalau urutan 34 itu mungkin yang dikeluarkan oleh 4ICU. For ICU. 4ICU kan ada banyak pemeringkatan ini. Jadi ada yang 4ICU, ada yang Webometric, ada Greenmetric. Itu dari luar semua Pak, Indonesia? Ada yang dari 4ICU dari luar. Dari luar. Greenmetric dari Indonesia lah ya. Kemudian ada yang Webometric. Webometric. Kemudian juga ada Time Higher Education yang mendunia ya kan. Wood University Ranking ada Wood juga. Ada juga yang dikeluarkan oleh Dikti. Yang duluan Dikti ini capaian IQ. Jadi kita mau pakai yang mana gitu kan. Acuannya. Iya. Nah, kalau bicara tentang acuan kita pakai Webometric, kita sudah tercapai 10 besar. Ya. Yang kemarin itu yang 34 itu 4ICU. 4ICU itu sangat bergantung ya pada keberadaan, nah, karena itu kan dilihatnya dari penggunaan laman, website dan sebagainya, internet. Sangat bergantung dari Ya. media itu. Nah, pada satu saat ya, pertama ada server kita yang jebol, itu rusak. Pas saat dinilai itu pada saat seperti itu. Nah, itu yang harus cepat diantisipasi oleh kita. Jadi kita sudah pelajari lah pemeringkatan itu, tapi yang menjadi indikator betul itulah yang dikeluarkan oleh kementerian. Itu indikator akademis. Kinerja utama ya, 8 indikator. Itu nggak kinerja bisa dibeli itu, utama. Bro. Itu nggak bisa dibeli, itu kan memang mereka yang mengeluarkan. Kan ada beberapa universitas swasta kan yang suka dia, kalau saya melihatnya ini mah biasa-biasa saja, kecil, terus dia punya ranking berapa gitu kan, suka kaget-kaget gitu. Enggak. Itu kecerdasan saja dalam mengelola website yang dia miliki, mengelola citasi dosen yang dia miliki ya. Kemudian juga ada perguruan tinggi yang dipinalti kalau di Webometric itu karena Pak dosennya tidak menata Google Scholar mereka. Google Scholar. Google Scholar mereka. Jadi ada tulisan orang masuk ke dia biarin aja. Ini kan misalkan Soeharto ini kan banyak, ada Pujo Soeharto, ada Soeharto Wiranata. Masuk ke tulisan saya itu nggak dibersihkan, itu kena penalti perguruan tinggi itu. Ya. Jadi ya sebetulnya kalau di pemeringkatan Dikti kita adalah peringkat ke-10. 9 sudah 9 BLU. Ya. BLU. Kelas Badan Layanan Umum peringkat 9. Badan Layanan Umum. Ya, Time Higher Education kita peringkat 12. Itu UI yang lain juga perguruan tinggi besar juga belum tentu bisa masuk ke situ.
Jadi kalau itu hanya sekedar anu saja, nanti kita bisa perbaiki yang peringkat 3-4 itu. Kalau pengelolaan jurnal nih, kita nih Unila nih jurnalnya masuk di Sinta berapa, Prof? Jurnal kita Yang paling top. ya Sinta 2 ya, Ada Sinta 2 gitu? Ada Sinta 2. Siapa yang ngelola jurnal Sinta 2? Pertanian. Jadi, jurnal ini kan masing-masing dikelola oleh ada yang program studi yang mengelola ya. Oh, bukan fakultas ya? Program studi, karena kan bidang keilmuan. Jadi ya kita upayakan jurnal itu ada yang Sinta 2, ada yang Sinta 1, dan kita upayakan jurnal itu terindeks Scopus, itu yang menjadi acuan. Iya, terindeks Scopus. Ya, sedang kita perjuangkan menuju. Kemarin saya lihat ada Sinta 6, Sinta 4 tuh di FKIP itu ada ini. Sinta 4, Sinta 6 juga ada. Tinggal sejauh mana. Oh, Sinta 2 itu di pertanian udah. Pertanian ada, Sinta 2. Nah, itu indikator juga kayaknya itu ya. Kalau bagi anak-anak mahasiswa mungkin. Indikator bagi akreditasi. Akreditasi. Jangan dilihat akreditasi untuk akreditasi. Tapi yang lebih dilihat itu sebetulnya, kalau saya sih lebih berpikir bukan kita punya jurnalnya, tapi bagaimana Anda menulis jurnal, kemudian Anda memasukkan ke jurnal-jurnal yang bereputasi secara internasional. Kepakaran itu. Kalau itu kan hanya berbatas pada pengelolaan jurnal, punya tulisan orang masuk sini, kita kelola, terbitkan. Yang lebih baik itu adalah bagaimana tulisan kita itu bisa masuk ke jurnal-jurnal top dunia seperti Nature. Nah, itu yang luar biasa, itu akan dilihat oleh orang-orang kelas ini. Kalau jurnal-jurnal kan hanya untuk sebetulnya ya kadang-kadang buat latihan kawan-kawan aja, dosen muda untuk masuk ke situ. Buat Tapi latihan. bagi yang sudah pakar ya nggak begitu tertarik dia masukin ke jurnal-jurnal seperti itu. Dia lebih tertarik ke jurnal yang dikelola Elsevier atau Web of Science. Nah, seperti itu. Soal ini terakhir, Prof. Soal mahasiswa. Mahasiswa ini kelihatannya merasa terkebiri. Jadi mereka ini sudah tidak aktif dan produktif lagi kelihatannya di luar. Ini bagaimana pendapat Prof. Soeharto untuk ke depan itu, apakah ini akan aktif lagi ataukah memang sudah seperti inilah? Enggak, mahasiswa ini harus diberdayakan. Ini kan udah lama, saya lihat ini sudah berapa bulan ya mahasiswa BEM-nya itu tidak ada. Ya. Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, itu tidak ada. Itu kan ranah di Wakil Rektor bidang kemahasiswaan ya sebetulnya. Ya, tapi nanti ke depan kalau saya rektor ya kita akan perbaiki bahwa BEM itu ya disinilah sarana mereka itu melatih diri. Karena kita pernah mahasiswa juga. Saya pernah jadi ketua BEM ya karena punya keterampilan memimpin, itulah munculnya dari BEM. Itulah negara terkecil kan, gitu. Itu loh, negara terkecil. Belajar memimpin itu di situ. Jadi harus ditumbuhkan. Belajar mengelola konflik di situ. Ya biasa namanya konflik itu. Akhirnya kan ditemukan begini, terlatih. Ya, terlatih menyelesaikan konflik. Enggak. Ternyata kalau kita berkonflik begini ya jadinya, akhirnya BEM-nya dibekukan misalkan gitu kan. Nah, jadi harus ada langkah strategi. Sama aja kalau negara dikucilkan istilahnya kan. Ya, nanti kita selesaikan masalah-masalah seperti itu secepatnya. Jadi nggak alergi ya, Profesor? Jangan alergi. Karena itulah bagian soft skill mahasiswa. Rata-rata mahasiswa yang punya kemampuan memimpin manajerial hampir di instansi negara itu adalah orang-orang yang aktif di kelembagaan kemahasiswaan. Betul. Saya pernah jadi gubernur BEM, pernah jadi wakil presiden. Dulu S1-nya di mana, Prof? Satu di Unila sini. Unila ya? Saya kan gubernur BEM di ketua senat namanya. Kimia ya, kimia murni ya. Ya, ketua angkatan, saya ketua senat, kalau sekarang kan gubernur, jadi wakil presiden kalau sekarang, wakil senat. Ya punya kemampuan, biasa berorganisasi, biasa memimpin orang, biasa menyelesaikan pekerjaan secara bersama, mencapai sebuah tujuan organisasi, sehingga dia paham. Nah, bagi orang-orang yang jarang berorganisasi kadang-kadang kan ya nggak paham mengatasi masalah. Paham mengatasi masalah itu. Tanpa masalah, pemimpin itu tidak ditemukan. Betul, pemimpin itu lahir dari masalah. Nah, seperti Soeharto lahir dari sebuah rezim, bukan di luar rezim ya. Dia bagaimana? Karena kalau di dalam rezim itu sendiri dia tahu membawa negara ini ke arah mana. Sama, saya waktu di pertanian saya katakan bahwa Nabi itu tidak muncul dari kolam yang berbeda, tapi dia muncul dari kolam yang sama. Dia bisa aja bergaul dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Kurang dekat apa dia dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Pamat dia. Tapi dia tidak terkontaminasi. Dia punya integriti. Nah, begitu juga sama pemimpin kita Soeharto lahir dari
rejim itu sendiri. Habibie lahir dari rejim, Gusti kadang-kadang dari luar rejim itu masalah. Seperti kita kan pernah Gus Dur kan. Iya. Nah justru bermasalah kadang-kadang karena tidak tahu kondisi real posisi masyarakat yang dihadapi. Belum Bapak pengalaman jam terbangnya itu belum paham persis. Nah ini yang harus kita paham. Terkadang orang berpikirnya, wah nggak boleh dari satu kolam, harus dari kolam lain. Belum tentu siap dia menghadapi. Iya. Jadi pemimpin itu kan harus terbentuk bukan karena di pengetahuan sekolahnya saja kan gitu, Ya, dibentuk betul. dari lingkungan bentuk dia. kritik dia belum tentu positif, tetapi ketika dia mengkritik dan diberitahu kemudian ada komunikasi, dia akan tahu bahwa Ya, ya, betul. yang positif seperti apa, yang negatif seperti apa. Betul. Jadi bisa mengatasi masalah. Betul. Bisa tanpa masalah pasti sulit menjadi Susah. pemimpin. Oke, Prof. Suharso, ada dua kata ini yang perlu saya ketahui dari Prof. Suharso. Satu kata yang pertama, sukses menurut Prof. Suharso seperti apa? Nah, sukses menurut saya ini adalah bagaimana kita bisa berguna untuk orang lain, Berguna untuk orang lain. bermanfaat untuk orang lain. Ya. Ini yang paling penting bagi kita. Karena kan kalau hanya untuk diri sendiri ya buat apa gitu kalau tidak memberikan manfaat pada orang lain. Oke, jadi pemimpin terus bisa memberikan manfaat pada orang lain. Pemimpin itu untuk mengayomi orang lain, gitu kan, bukan untuk diri sendiri. Pemimpin itu harusnya sudah selesai dengan diri dia sendiri. Ya, menjadi Jadi, pemimpin harusnya sudah selesai dengan diri sendiri. Kalau makan aja belum selesai jangan. Udah susah itu, udah susah. Kalau masih banyak maunya nggak usah. Maunya itu bagaimana mensejahterakan orang, itu dia mengayomi orang, membawa orang ke arah yang lebih baik. Nah, itu dia. Oke, bermanfaat bagi orang lain. Nah, satu kata lagi, bahagia. Ya. Bahagia seperti apa? Nah, bahagia ini kan apabila kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, ya. Memberikan rezeki kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, itulah sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai. Dan kita lakukan itu dengan ikhlas, jangan pamrih. Kalau pamrih kita sakit hati, udah kita bantu lu katanya, Pak ya udah dibantu, nah, sakit itu nggak ikhlas kita. Nah, kalau ikhlas ya sudah, serahin saja Maha Kuasa, balasan dari yang Maha Kuasa. Kalau nggak ikhlas repot gitu. Repot. Bahagia itu di mana-mana ikhlas. Ikhlas. Itu Karena kunci. kalau nggak ikhlas kan nggak bahagia, dia terbeban terus. Ya. Lu sudah gua bantu, gua udah sejahterakan, kesel dia kan. Kesel. Nah, nggak bahagia itu. Kalau ikhlasnya Dendam santai ya, dia aja, dendam. nyantai aja, orang mau bilang apa. Iya. Ya sudah, kita udah buat yang terbaik buat orang lain, kita ikhlas melakukan. Oke, pemirsa Gunsantok, saya ingin closing statement nanti dari Pak Prof. Suharso mengenai ikhlas tadi, kemudian mengenai bagaimana dengan memimpin dengan hati yang tulus, dan bagaimana mungkin pendapat beliau dengan Senat yang punya hak suara. Di 48 ya Senat ini, Prof, ya. Ya, Dan ya, 48. Senat ini beda dengan pemilihan di partai politik karena mereka itu akademisi rata-rata. Ya, Jadi betul. pola pikirnya itu tidak selalu bicara transaksional. Nah, mungkin closing statement di akhir bincang kita di Gunsantok untuk pemirsa Gunsantok dan mungkin untuk internal kampus. Silakan, Prof. Ya, kalau kita bicara Senat kan ini juga udah banyak perubahan Senat ini. Pergantian itu sudah banyak, mungkin hampir separuh itu udah pergantian. Sudah semua pergantian. Senat, ya. Dan saya lihat juga Senat juga punya integritas, nggak sembarang mereka juga. Kalaupun ada ya satu dua namanya manusia ya. Wajar. Manusia itu wajar di mana-mana, nggak semuanya. Nggak ada yang sempurna. 100%. Satu dua ya mungkin ada, Ya. tapi kan bisa diminimalisir. Ya. Itu penting. Dan bagi saya juga yang paling penting adalah ya Senat juga saya udah bahasanya sudah nyambung, mereka itu saya udah mengerti ya, mereka menjaga integritas. Cuma mereka nggak suka gaduh gitu, nggak mau istilahnya nggak mau ribut-ribut, ya sudah lah, Bukan orang udah partai kejadian ini udah ya biar nanti diselesaikan secara baik-baik, karena kita kan sesuai dengan pesan dari Dirjen Dikti, udah pilihan rektor ini akur, damai, bila perlu musyawarah mufakat itu. Jadi nggak mau ribut-ribut, orang itu udah paham gitu, ngerti. Ya. Kalau urusan yang lain-lain itu udah serahkanlah dengan pengadilan, itu juga sudah hukuman sosialnya sudah luar biasa. Sesuai bidangnya udah ada. Sesuainya udah biasa. Kalau kita ini salah ngomong, ngerti Iya, kan? bukan Makanya bidangnya, Bro. bukan. Oleh karena itu ya pesan saya kepada pemirsa ya,
paling utama itu ya kita berusaha menjaga integritas. Ini saja pesan saya pada pemirsa. Ya, terima kasih Prof. Soeharso. Bincang kita di Gunsanto kali ini, Prof. Soeharso adalah salah satu calon rektor yang akan nanti bakal calon ya, belum jadi calon karena dari 8 itu sistemnya bakal calon dulu, nanti dipilih di tanggal 22 menjadi 3 urutan teratas untuk di pemilihan calon rektor di tanggal 29. Kita sudah dapat tarik kesimpulan ataupun benang merah dari perbincangan kita kali ini. Siapa Prof. Soeharso? Beliau adalah lulusan dari F1-nya MIPA, ya, jadi orang eksak ya, yang mungkin beliau sampai di wakil rektor ini punya kemampuan manajerial. Beliau sampai ke sini tidak walaupun bukan orang manajemen. Nah, biasa ada orang eksak itu seperti kata Prof tadi, ada yang dia tidak bisa manajerial, bukan berarti dia lebih rendah kemampuannya, bukan, tapi ada bidang-bidangnya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa segala sesuatu, kebahagiaan juga menurut Prof. Soeharso, bahwa kita harus dari hati tulus dan sukses juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Pemirsa Gunsanto, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di pemirsa. Kalaupun ada perlu pertanyaan kritikan di Gunsanto, silakan ditulis di kolom komentar. Dan kepada Prof. Soeharso, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya kurang berkenan dengan Prof. Soeharso, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.